what's stolen. Now! Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah bus yang saat itu dikendarai oleh sekelompok perampok bertopeng. Mereka nampaknya akan melakukan perampokan terhadap sebuah bank di tengah kota yang bernama Hubert National Bank. Di tempat lain, saat sang manajer bank bernama Hun Chensen hendak ingin mengantar seorang klien, tiba-tiba para perampok itu langsung melancarkan aksinya dan melemparkan sebuah bom yang akan meledak jika salah satu dari tawanan menekan alarm. Meskipun Hun Chensen sempat bertahan dengan luka tembaknya, namun saat para perampok hendak keluar, salah satu dari mereka justru menembak kembali tepat di kelapanya. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jeffrey Hubert yang merupakan pemilik bank tersebut. Saat itu ia mendapatkan sebuah informasi bahwa bank yang ia miliki telah dirampok, dengan manajer yang dinyatakan tewas. Di saat bersamaan, agen FBI Jonathan Montgomery tiba di lokasi kejadian bersama dua rekannya, Stock dan Cheese, untuk melakukan penyelidikan. Dari hasil awal, mereka menemukan bahwa bom yang ditinggalkan bukanlah bom sungguhan, melainkan hanya perangkat stereo mobil. Yes. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Sersan Mims sudah lebih dulu mengambil bom itu tanpa izin dan langsung menghilang. Ia hanya meninggalkan pesan bahwa di perangkat itu ditemukan sidik jari seseorang. Beberapa saat kemudian, Mims bersama 3 anak buahnya melakukan penyergapan di sebuah rumah yang digunakan untuk pesta narkoboy. Target mereka adalah James Jackson, seorang preman yang mereka curigai terlibat dalam perampokan. Mereka dengan mudah berhasil menangkap James dan menemukan sejumlah barang bukti berupa senjata api dan uang tunai dalam jumlah besar. Di sisi lain, John mengadakan rapat bersama agen FBI. Dalam rapat itu, ia mengungkapkan bahwa sidik jari yang ditemukan adalah milik James. Namun, John merasa janggal karena catatan kriminal James hanya berupa tindak kecil jalanan, sedangkan perampokan di bank tersebut dilakukan dengan cara yang sangat profesional dan terencana. Ia pun mulai mencurigai bahwa ada pihak lain yang bermain di balik layar. Setelah rapat, John bersama agen Wills, rekrutan baru FBI, memutuskan untuk menemui istri Hun Chensen yang baru saja pulang dari liburan. Saat mereka datang, wanita itu terlihat tenang. Namun saat John memberitahu bahwa suaminya tewas dalam insiden perampokan, ekspresinya hanya menangis dan tidak menunjukkan keterkejutan sama sekali. God, kids. Setelah dari istri Hun Chensen, John mendapat telepon dari Stock bahwa James Jackson sudah berhasil ditahan. John pun bergegas ke kantor polisi, di mana di sana ia bertemu dengan Sersan Mims. Pertemuan keduanya langsung memanas karena John menegur tindakan Mims yang melakukan penyergapan tanpa izin FBI. Dari perdebatan itu justru muncul fakta bahwa sidik jari yang ditemukan ternyata bukan milik James Jackson, melainkan TJ Jackson, yaitu kakak kandung James yang dulunya merupakan anggota Ranger Amerika Serikat yang telah lama dikabarkan tewas. Mims menduga James menggunakan barang-barang peninggalan kakaknya untuk melakukan perampokan karena teknologi yang digunakan para pelaku sangatlah canggih dan militeris. Namun dugaan itu dipatahkan ketika pengacara James menunjukkan bukti video CCTV bahwa James sedang berada di toko miras saat perampokan terjadi. Akhirnya, James pun dibebaskan dan FBI menyadari bahwa ada seorang yang dengan sengaja menaruh sidik jari TJ di lokasi kejadian untuk mengelabui penyelidikan. Sebelum meninggalkan kantor polisi, John sempat menanyakan keberadaan uang hasil penyergapan kepada Mims. Tapi Mims dengan tenang menjawab bahwa mereka tidak menemukan uang tunai di sana. John pun merasa aneh karena penyergapan bandar seharusnya menghasilkan banyak barang bukti uang. Setelah menemui Mims, rapat lanjutan kembali digelar. John memaparkan hasil analisis timnya. Ia menyimpulkan bahwa sidik jari di lokasi perampokan memang benar milik TJ Jackson.
Dalam rapat itu juga diungkap fakta lama bahwa pada tahun 2011 pernah terjadi insiden penculikan terhadap Alexander Hubert, adik kandung dari Jeffrey Hubert. Penculikan itu dilakukan oleh sekelompok tentara Ranger yang dipimpin oleh T.J. Jackson dengan tujuan meminta uang tebusan dalam jumlah besar. Namun, operasi tersebut gagal dan berujung pada tewasnya Alexander dan T.J. bersama pasukannya setelah digempur oleh militer Amerika sendiri. Kematian Alexander membuat Jeffrey Hubert menjadi satu-satunya pewaris Hubert National Bank. Dan kini pertanyaannya, jika T.J. sudah mati bertahun-tahun lalu, bagaimana bisa sidik jarinya muncul di lokasi perampokan baru-baru ini? Di malam harinya, setelah seharian penuh bekerja, John pergi ke sebuah warteg untuk memesan nasi goreng. Ia lalu membuka ponselnya dan terdengarlah pesan suara dari istrinya. Namun ternyata, pesan itu hanyalah kenangan lama. Ternyata istrinya telah lama dibunuh oleh seorang bernama Velasquez. Keesokan harinya, agen Cheese menemui seorang wanita kafe bernama Martha, kekasih mendiang T.J. Ia datang dengan maksud mengajukan beberapa pertanyaan ringan seputar masa lalu T.J. Martha kemudian menjelaskan bahwa pihak militer justru menganggap T.J. sebagai pengkhianat. Mereka tidak pernah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan, jasad T.J. pun tak pernah dikembalikan. Yang dikubur Martha hanyalah sebuah peti kosong. Di tempat lain, seorang pria bernama Tegan, manajer di salah satu cabang bank, bersiap berangkat kerja. Namun belum sempat ia menyalakan mobil, seorang perampok tiba-tiba muncul dari kursi belakang mobilnya. Perampok itu memerintahkan Tegan untuk membuka kotak deposit rahasia di banknya. Jika ia berani melawan, maka istri dan anaknya akan menjadi korban. Tak berhenti di situ, si perampok itu juga menelpon anggota tim keamanan bank bernama Dockley dan memerintahkan agar segera datang ke Westchester. Setibanya di lokasi, perampok itu langsung memberikan alat komunikasi kecil kepada Tegan agar bisa terus mengawasinya dari jarak jauh. Kemudian Tegan berpura-pura santai dan menyuruh seluruh bawahannya pindah ke ruangan sebelah dengan alasan ingin mentraktir kopi. Saat ruangan berangkas kosong, ia segera membuka berangkas besi dan mencari kotak bernomor 3511 sambil dipandu oleh para perampok. Namun belum sempat selesai, salah satu pegawai tiba-tiba masuk kembali. Melihat hal itu, Tegan pun mencoba menahannya agar tidak menekan alarm. Di saat itu juga seorang satpam datang. Hal itu pun membuat para perampok refleks menembak satpam. Tetapi anehnya, para perampok itu malah menolongnya dan menghentikan pendarahan satpam. Seolah mereka bukan sekedar perampok biasa. Setelah berhasil mengambil dokumen, mereka pun segera kabur dari sana. Di saat yang sama, Dockley yang baru tiba di lokasi dikejutkan oleh ledakan flashbang di dalam mobilnya, hingga ia buru-buru keluar dari mobil. Perampok itu langsung membunuhnya sambil menaruh peluru bersidik jari milik T.J. Mendengar kabar kematian Dockley, Jeffrey Hubert pun murka. Tak lama bawahannya datang melapor bahwa para perampok tidak mengambil uang tunai sama sekali. Mereka justru hanya mengosongkan satu kotak deposit atas nama J. Martens yang berisi dokumen penting antara Jeffrey sendiri dengan Senator Koch. Keesokan harinya, agen Wills didatangi Stock di kantornya. Ia menyampaikan perintah dari John agar Wills mendampingi sekaligus mengawasi pergerakan Mims yang dianggap main nyelonong saja saat bertugas. Singkat cerita, Wills dan Mims akhirnya bertemu. Mereka lalu mulai bertugas dan berencana menemui seorang security yang mengaku sempat melihat nomor plat kendaraan milik para pelaku perampokan. Mereka lalu tiba di sebuah kafe bertemu dengan sang security yang langsung memberikan nomor plat tersebut. Sementara itu di kantor FBI, agen Jess menemui John untuk menunjukkan foto bahwa Dockley dulunya satu regu dengan T.J. saat bertugas sebagai ranger militer. Jadi setelah kembali ke Amerika, Jeffrey Hubert langsung mempekerjakan T.J. di perusahaannya seolah menyembunyikan sesuatu di balik hubungan mereka. Di saat itu juga, John menerima kiriman foto-foto misterius yang memperlihatkan Jeffrey Hubert sedang bertemu dengan Senator Koch. Foto itu membuatnya semakin yakin bahwa ada konspirasi besar yang melibatkan keduanya. Di tempat lain, agen Wills berhasil melacak nomor plat yang sempat dilihat saksi. Dan ternyata kendaraan itu terdaftar atas nama James Jackson. Mengetahui hal itu, Mims pun langsung meminta anak buahnya untuk mengawasi kendaraan tersebut. Di malam harinya,
Saat John duduk di dalam apartemennya, tiba-tiba ia mendapat pesan video lewat laptop pribadinya. Pesan itu ternyata dari pemimpin perampok yang mengaku sebagai pengirim dokumen yang sebelumnya diterima oleh John. Perampok itu juga mengajak John melihat bukti korupsi dan konspirasi besar yang dilakukan oleh Jeffrey Hubbard dan Senator Koch melalui Bank Nasional Hubbard. Dari situ, John mulai berteori bahwa kedua orang itulah penjahat sebenarnya. Sayangnya tanpa bukti kuat, ia belum bisa mengambil tindakan. Sebelum sambungan terputus, sang perampok menutup pesannya dengan mengingatkan John bahwa pembunuh istrinya masih hidup tenang di penjara. Keesokan harinya, John mendatangi salah satu cabang bank untuk mewawancarai langsung Jeffrey Hubbard. Dengan tenang, ia menanyakan apakah benar Jeffrey terlibat dalam perampokan di Westchester yang menewaskan Doc Lee. Ia juga menyinggung kematian adik Jeffrey yang dinilai janggal, serta menuduhnya menyembunyikan kebusukan Senator Koch. John menekankan agar Jeffrey mau jujur dan membuka siapa dalang di balik semua ini. Tapi karena Jeffrey tetap bungkam, akhirnya John pun meninggalkan ruangan tersebut. Tak lama setelah itu, di lokasi yang sama, kelompok perampok kembali beraksi untuk ketiga kalinya. Saat mereka tiba di lobi bank, John kebetulan masih berada di sana. Kemudian, di tengah pertempuran itu, John berhasil menewaskan salah satu perampok kemudian menyandra si pemimpin. Namun, salah satu perampok balik menyandra seorang nasabah. Alhasil, John pun melepaskan si pemimpin sehingga para perampok melepaskan sandranya dan pergi meninggalkan lokasi. Setelah kejadian tersebut, John mengadakan rapat bersama timnya. Mereka membahas identitas perampok yang tewas, serta menelusuri hubungan antara Doc Lee dan Hutchinson yang ternyata dulu tergabung dalam pasukan elit bersama Senator Koch. Dari dokumen yang ditelusuri John, seharusnya warisan Bank Hubbard jatuh ke tangan Alexander pada usia 25 tahun. Namun kenyataannya, Alexander tewas dibunuh di usia 24 tahun tepat sebelum menerima hak waris tersebut. Fakta ini membuat John semakin yakin bahwa Jeffrey dan Senator Koch adalah dalang di balik pembunuhan tersebut. Namun, Stock justru mempertanyakan, bagaimana mungkin sidik jadi T.J. Jackson selalu muncul di lokasi kejadian, padahal ia sudah lama dinyatakan meninggal. Agen Cheese kemudian menjelaskan bahwa menurut keterangan Martha, jasad T.J. tak pernah diterima, dan yang dikubur hanyalah peti kosong. Hal itu menimbulkan dugaan bahwa T.J. Jackson sebenarnya masih hidup dan berkeliaran. John lalu menampilkan data di layar, menunjukkan bahwa anggota tim agen khusus Amerika yang tewas ternyata identitasnya sama dengan para korban yang dibunuh oleh kelompok perampok. Dari situ mereka menyimpulkan bahwa kelompok perampok ini kemungkinan terhubung langsung dengan rencana Jeffrey Hubbard yang tega membunuh adiknya demi menguasai seluruh warisannya. Sayangnya, hingga saat ini, mereka belum memiliki cukup bukti untuk menjebloskan Jeffrey ke penjara. Di tengah suasana rapat yang penuh tanda tanya, John mendapat kabar bahwa Senator Koch datang membantu melepaskan Jeffrey Hubbard untuk dijadikan saksi perampokan. John pun langsung menyambut mereka dan menyinggung tentang kelakuan Jeffrey. Ia mengatakan bahwa adiknya tewas dibunuh sebulan sebelum menerima hak warisan pada usia 25 tahun. Mendengar hal itu, Jeffrey pun terdiam sesaat, lalu pergi meninggalkan ruangan dengan wajah tegang. Sementara itu, di tempat lain, Sersan Mims dan agen Wills mendatangi apartemen Martha. Dari kejauhan, mereka melihat James keluar dari sana. Mims segera memerintahkan anak buahnya untuk terus mengawasi James, sedangkan dirinya dan Wills masuk ke kamar Martha untuk pemeriksaan. Di situ, mereka menemukan sejumlah uang yang ternyata berasal dari James, meskipun Martha bersikeras tidak tahu asalnya. Saat dalam perjalanan, Mims menerima laporan bahwa James terlihat di sebuah rumah terpencil. Namun, Mims justru berbohong kepada Wills, di mana ia mengatakan bahwa anak buahnya kehilangan jejak James. Di kantor, John dan Stock menerima film misterius lagi yang berisi data konspirasi besar milik Jeffrey Hubbard, namun yang membuat John heran, mengapa Jeffrey menyimpan dokumen yang bisa memberatkannya sendiri. Di malam harinya, agen Wills menemui John untuk melaporkan bahwa ia sudah selesai menyerahkan berkasnya kepada seorang reporter bernama Vanessa, supaya berita itu segera disiarkan ke publik dan membuka kedok Jeffrey di hadapan dunia. Setelah itu,
Agen Wills menyampaikan dugaannya bahwa para perampok selama ini mungkin hanya menjadi jalan bagi mereka untuk menemukan penjahat yang jauh lebih besar, yaitu Jeffrey Hubert sendiri. Sementara itu, Mims dan anak buahnya mengintai James yang tengah menunggu seseorang di sebuah rumah kosong. Mims yakin sisa uang hasil perampokan masih disembunyikan di sana. Singkat cerita, agen Wills dan Mims kembali menjalankan tugas bersama seperti biasa. Namun di tengah perjalanan, Wills mulai menyadari kegelisahan Mims dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, Mims membuka rahasia hidupnya bahwa istrinya tengah sakit parah dan tidak ada yang tahu kondisinya. Di keesokan paginya, berita besar akhirnya mengguncang publik. Vanessa menayangkan laporan eksklusif mengenai konspirasi besar yang melibatkan Jeffrey Hubert dalam kematian adiknya Alexander pada tahun 2011. Selama ini, masyarakat percaya bahwa Alexander diculik oleh sekelompok ranger yang menuntut uang tebusan. Namun kenyataannya, fakta mengungkap bahwa Senator Koch lah yang sebenarnya memberi misi palsu kepada para ranger untuk membunuh unit TJ Jackson dengan dalih menghadapi ancaman teroris di Costa Rica. Akibatnya, Alexander terbunuh oleh pasukannya sendiri, sementara para ranger unit TJ Jackson tewas di lokasi dan difitnah sebagai pengkhianat negara. Di sisi lain, John mendatangi penjara untuk mengintimidasi pembunuh istrinya. Ia seolah masih belum bisa berdamai dengan luka masa lalunya dan mengaku ingin membunuh pembunuh pengistrinya tersebut. Sementara itu, Mims menerima laporan dari bawahannya bahwa James terlihat kembali ke rumah kosong tempat persembunyiannya. Mendengar laporan itu, Mims segera membuat rencana malam ini dan berambisi merebut uang hasil perampokan sebelum pihak lain menemukannya. Pada waktu yang sama, John, Wills, dan Stock mendapat laporan jika Jeff telah menarik sejumlah besar uang tunai dari bank tanpa izin. Ia panik karena konspirasinya mulai terungkap. Untungnya, setiap langkahnya telah dilacak oleh FBI. Mereka bersiap untuk melakukan pengejaran, tetapi rencana berubah ketika agen Cheese datang membawa kabar bahwa malam ini istri TJ akan tampil bernyanyi di sebuah kafe, dan besar kemungkinan TJ Jackson juga akan muncul di sana. Akhirnya, John pun memutuskan untuk tidak ikut dalam pengejaran Jeffrey dan membiarkan Stock serta Wills menangani misi tersebut. Saat malam tiba, John datang ke tempat Martha bekerja. Di sana, ia menemukan TJ yang diam-diam muncul di antara para pengunjung. Tanpa buang waktu, FBI pun langsung mengamankan TJ dan membawanya ke kantor untuk diinterogasi. Let's go, TJ. Sementara itu, di rumah Mims, ia tampak lesu dan sangat ingin menangis. Ia lalu menggunakan penutup kepala. Namun kali ini istrinya memberi nasihat agar ia jangan lagi melakukan hal yang berbahaya itu, karena yang ia butuhkan hanya bersama Mims, bukan uang haram. Ternyata Mims ini sering menggelapkan uang hasil penyergapan yang nantinya uang tersebut digunakan untuk pengobatan istrinya. Di waktu yang sama, Stock bersama agen Wills berhasil melacak Jeffrey yang akan melarikan diri menggunakan helikopter di pusat kota. Mereka pun langsung berangkat melakukan pengejaran. Di sisi lain, Mims dan anak buahnya tengah bersiap untuk melakukan aksinya. Namun sebelum menyerbu rumah kosong tersebut, tiba-tiba Mims mundur karena teringat nasihat istrinya. Ia beralasan kepada bawahannya bahwa kini ia sudah insaf dan setiap langkah harus dilakukan sesuai prosedur. Namun anak buahnya bersikeras melanjutkan misi tanpa Mims. Singkat cerita, John menginterogasi TJ. Di sana ia mengaku bahwa misi yang ia jalankan dulu berasal dari perintah Senator Koch untuk memusnahkan kelompok teroris di Costa Rica. Namun kenyataannya, yang mereka bunuh bukanlah teroris, melainkan Alexander beserta warga sipil tak bersalah. Setelah misi itu gagal, pasukan ranger lain dikirim untuk membunuh TJ dan timnya yang dijebak dan dianggap pengkhianat negara. Namun anehnya, salah satu dari ranger itu justru menyelamatkan TJ, dan ia menjadi satu-satunya yang berhasil hidup. Meski begitu, TJ masih menutupi identitas ranger misterius yang telah menolongnya. Di tempat lain, dua anak buah sersan Mims mulai menyerbu rumah kosong. Namun sesampainya di dalam, ternyata mereka dijebak. Di dalam rumah itu hanya ada sedikit uang. Bersamaan dengan itu, para polisi datang mengepung mereka. Kemudian, sementara itu, Mims pergi ke kantor FBI. Di sana, John mengungkapkan bahwa anggota Mims telah tertangkap bersama bukti uang hasil perampokan, sehingga terungkap bahwa Mims terlibat. Namun, Mims membantah
dan menjelaskan bahwa selama ini ia diam-diam melakukan penyelidikan pribadi berdasarkan informasi dari seorang security yang sempat melihat nomor plat mobil pelaku perampokan. Sayangnya, security itu hanyalah orang suruhan agen Wills bernama Chris. Dari situlah Mims menemukan fakta bahwa selama ini yang memimpin perampokan adalah Wills. Mengetahui hal itu, John pun segera memeriksa dokumen pribadi Wills. Dari situlah terungkap bahwa Wills pernah bertugas di Panama pada tahun 2011, lokasi yang berdekatan dengan Costa Rica tempat misi Alexander berlangsung. Artinya, Wills kemungkinan besar berada di lokasi yang sama dengan TJ, dan dialah sosok yang sebenarnya menyelamatkan TJ dari pembantaian. Connect me to Icon Jewelry. Sementara itu, Stock dan Wills melacak keberadaan Jeffrey Hubert di sebuah gedung tinggi di pusat kota. Mereka segera mencegat helikopter yang akan membawanya kabur, namun sayangnya ia terlambat. Wills sempat menembaki helikopter itu tetapi dicegah oleh Stock. Di saat itu juga, tiba-tiba dua anak buah Wills muncul dan menodongkan pistol ke arah Stock, menyadari Wills adalah perampoknya. Kemudian, beberapa saat kemudian, John datang menyelamatkannya, sedang Wills berhasil melarikan diri dan kini resmi menjadi buruan utama FBI. Keesokan harinya, Sersan Mims berhasil melacak lokasi persembunyian Wills melalui peta rahasia yang ditemukan dalam dokumen pribadinya. Ia pun menuju sebuah terowongan tersembunyi dan berusaha menegosiasikan agar Wills mau membagi uang hasil perampokan karena tekanan hidup dan keinginan besar untuk mengobati sang istri. Namun Wills menolak dan menganggap Mims akan menangkapnya. Karena negosiasi sangat alot, akhirnya Mims pun mengangkat senjatanya, sehingga Are you kidding me? I will kill you. dalam kondisi Mims yang sekarat, Wills sempat menghubungi tim medis kemudian menghilang tanpa jejak. Beberapa waktu setelah itu, John melacak Jeffrey hingga ke Meksiko. Di sebuah kafe, ia menemui Wills yang ternyata di sana. Namun Wills sudah menyiapkan pistol untuk Jeffrey. Namun John menahannya. Dalam perdebatan singkat, Wills mengaku bahwa dialah pemimpin tim Ranger yang dulu membunuh unit TJ sekaligus dalang di balik perampokan. Ia menyesal karena selama ini menjalankan misi jebakan yang disusun oleh orang berkuasa demi kepentingan pribadi. Akhirnya ia menyelamatkan TJ dan menyusun balas dendam. Namun perbuatan Wills tetap salah dan kini ia menjadi buruan. Untungnya kali ini John mempercayai dan melepaskannya. Setelah itu, John meminta Wills menahan diri karena Jeffrey adalah buruannya. We all lost. John lalu menemui Jeffrey dan pengawalnya yang ternyata ada di belakang mereka. Keduanya sempat berbicara sebentar. Kemudian setelah semuanya berakhir, Wills pergi meninggalkan tempat itu sebagai buruan, dan film pun berakhir.